Halo guys, jadi sini kembali lagi dengan saya Emil Prasetyo dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas The Science of Success karya James Arthur Ray yang diterbitkan pada tahun 2007 dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan dengan kaidah KBBI dan PUEBI oleh Gramedia Pustaka Utama. Secara garis besar, buku ini membahas tentang hukum-hukum atau rahasia sukses dari seorang James Arthur Ray yang merupakan seorang guru di sosial, guru sekaligus mantan pebisnis yang meladani ilmu-ilmu psikologi dan ilmu-ilmu lainnya untuk sebuah kesuksesan. Karena pada dasarnya ia mengalami suatu pengalaman yang cukup complicated, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku yang sangat-sangat menarik ini. Mari kita bahas. Nah, kenapa saya membeli buku ini? Dari kalimatnya aja, The Science of Success, yakni sebuah kunci, sebuah riset ataupun sebuah sains untuk mendapatkan atau meraih sebuah kesuksesan. Dan ini dari titelnya aja sudah menarik tuh bagi pembaca. Untuk isinya, ini kalau secara garis besar itu membahas tentang teori-teori hukum-hukum yang ia sajikan melalui buku ini. Namun pada dasarnya buku ini merupakan hasil dari referensi dari pengalaman sang penulis, terus juga sudut pandang orang yang paling berhasil di dunia menurutnya, dan teori-teori dan hukum-hukum lainnya seperti hukum-hukum filsafat, psikologi, dan komprehensif, dan satu lagi yaitu teori fisika. Iya, teori fisika dipakai dalam buku ini. Apa isinya? Nah, jadi ada beberapa hukum-hukum yang sama. Jadi ada beberapa hukum-hukum dari penerapan hukum fisika, tapi penerapannya itu dalam bentuk kunci untuk kesuksesan. Salah satunya yaitu adalah teori hukum relativitas. Secara kalau pengetahuan saya, relativitas kalau secara fisika kuantum relativitas itu saya kurang tahu. Namun berdasarkan buku ini itu didefinisikan adalah sesuatu yang didefinisikan berdasarkan hubungannya dengan hal lainnya. Segala sesuatu hanyalah apa adanya sebelum dibandingkan. Tak hanya dari teori itu saja, ada beberapa 6 teori lainnya yang berkaitan dengan hukum fisika. Namun pada intinya 7 hukum ini berguna untuk menjadi pedoman untuk meraih kesuksesan. Nah, untuk kelebihan di sini sangat menarik karena satu-satunya kelebihan yang saya dapatkan dari sini adalah temuan-temuan riset yang ia gunakan. Pada dasarnya buku-buku motivasi itu hanya sebatas argumen, sugesti yang biasanya digunakan untuk membangkitkan semangat atau membangkitkan motivasi pada para pembacanya. Namun di sini pada buku ini kita diperlihatkan dengan berbagai klaim-klaim riset yang membangun argumen dari sang penulis. Tanya itu juga contoh-contoh nyata dari argumen ini contoh-contoh nyata dari berbagai kehidupan seperti sudut pandang orang sukses tadi itu tertera pada buku ini. Ada beberapa tokoh ternama yang dikaitkan dengan argumen sang penulis. Tanya itu juga, buku ini juga menggunakan pendekatan holistik, yaitu penggabungan cara pandang melihat sesuatu secara utuh. Jadi jikalau ada suatu permasalahan itu dilihatnya secara utuh tanpa harus membagi-bagi spesifikasi penyebab masalah tersebut. Nah, gaya bahasa penulis ini lebih bersifat energik, jadi sehingga pembacanya bisa menikmati bacaan buku ini.
Namun ada beberapa kekurangan dari buku ini. Sebenarnya kalau jika saya uraikan, ini ada beberapa kekurangan yang kalau bisa dilistkan itu akan mungkin lebih spesifik. Namun kelemahan di sini yang bagus uraikan itu ada dua, yaitu dengan tempo atau nada penulisannya dan juga klaim-klaim riset tadi. Oke, untuk yang pertama yaitu nada penulisan. Nada penulisannya ini bersifat terlalu percaya diri. Maksudnya apa? Di sini penulis menjabarkan argumen-argumennya, maksudnya tadi 7 hukum super untuk meraih kesuksesan. Nah, itu dari argumen itu bagus bisa melihat juga contohnya riset dan data yang ia terapkan dan juga pemikiran logika yang ia sajikan. Namun pada dasarnya tidak semua hanya dijabarkan itu bersifat mutlak atau satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan. Nah, pada nada ini penulis seakan-akan menggambarkan bahwa argumen yang ia ungkapkan ataupun ia sajikan dalam buku ini itu merupakan satu-satunya jalan yang bisa digunakan untuk menuju kesuksesan. Karena dengan dari beberapa pesan ataupun dari banyak pesan penulis itu menyatakan kalau argumen-argumen itu merupakan salah satu dari pengalaman dari penulis. Nah, tanya itu juga yang tadi, yang satu lagi yaitu kelemahan di bidang klaim riset. Nah, selain dengan keuntungan klaim riset yang buku ini sajikan, ternyata klaim riset ini ternyata klaim riset ini menjadi bumerang bagi buku ini, dari penulisan ini sendiri. Kenapa? Yang pertama, ini bisa dianggap sebagai pseudo science atau kalau bahasa ilmiahnya itu adalah sains palsu. Maksudnya apa? Gini, kalau kita logikakan dalam kehidupan sehari-hari, teori fisika yang di sini itu kalau kita kaitkan dengan psikologi, kalau sebagian seorang awam itu pasti tidak masuk akal. Ini misalnya teori banyak sih teori fisika, namun pada dasarnya teori fisika itu belum tentu atau bahkan tidak memenuhi atau bahkan tidak dapat membawa kita ke kesuksesan. Nah, klaim-klaim yang tidak logis ini itulah yang menjadi kelemahan terberat ataupun kelemahan yang jadi bumerang itu sendiri untuk penulis buku ini. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari buku ini merupakan buku motivasi dari seorang penulis yang sangat terkenal, pebisnis, sekaligus orang yang katanya merupakan seorang yang berpengalaman dalam hal psikologi, guru sosial. Namun untuk kekurangan tadi bisa jadi pertimbangan untuk membaca buku ini. Dalam artian gini, untuk membaca buku ini kita harus bisa berpikir kritis dalam buku ini. Buku ini menyampaikan klaim-klaim yang katanya itu bersifat riset palsu dan penulisan yang makna dari kata-kata dan kalimat tersebut bisa tidak logis. Itu pembaca harus bisa berpikir kritis, apakah ini sesuai dengan apakah masuk akal, apakah logis atau tidak. Dan saya menyarankan buku ini untuk bagi pembaca yang ingin tertarik ataupun yang mencari self help untuk diri mereka sendiri. Namun saya tidak menganjurkan untuk bagi pembaca yang secara garis besar itu membenci dan kontra terhadap warisan dari buku ini dari penulisnya. Untuk ratingnya saya kasih 3/5. Nah, mungkin itu saja. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas buku yang lebih spesial lagi, lebih mind blowing. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.